Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar dimanapun Anda berada, di sini saya Adimas Alifian dari Departemen Penelitian dan Pengembangan HMPS PAI UIN Raden Mas Said Surakarta mengadakan podcast pertama kita, podcast perdana kita dengan nama podcast yaitu PAI Menyapa. Yang tentunya dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, podcast perdana ini, kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Ketua Umum HMPS PAI UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu bersama dengan Mas Dwiki. Halo, Assalamualaikum Mas Dwiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dimas. Gimana kabarnya ini, sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat batin dan sehat dohir ini, Mas. Oh, jelas, Mas. Ini kan kalau fisik itu kan terlihat ini. Ya, sudah bisa ngomong dengan lancar gitu kan. Nggak sakit. Tapi kalau batin itu kan variabelnya sangat banyak ini, Mas. Gimana? Skripsinya atau mungkin PLP 2-nya aman tuh, Mas? Wah, kalau skripsi saya belum mengajukan, Mas. Jadi aman. Oke, aman. Ya, aman dong. Walaupun semester tua itu aman. Oke. Tapi kita masih punya semester 14 ya, Mas. Sampai 14. Waduh. Kok planningnya kok ngono banget ya? Berarti kalau PLP 2 nih, pekerjaannya semester 7 itu ngapain aja tuh, Mas? Padahal kalau semester 7 itu sebenarnya gabut, Mas. Gabut. Kalau saya sendiri itu makul hanya ada 2. Nah, Oke. jadi kalaupun kesibukan yang lainnya itu sedikit gabut sih. Jadi batin juga nggak begitu tersiksa ya, Pak? Iya, Ya? enggak Oke. begitu, Mas. Sekarang saya mau masuk ke ini, Mas. HMPS kita. HMPS PAI UIN Raden Mas Said Surakarta. Ini mungkin kita ngambil tema yang relevan aja ya, Mas ya. Yang sebentar lagi kita akan mengadakannya, melaksanakannya, yaitu PAI Fair kalau nggak salah. Betul ya, Mas ya? Iya. Oke, PAI Fair. Jangan lupa, Mas, part 3. Oke, PAI Fair part 3. Oke. Berarti wis ini episode ketiga berarti. Iya, episode Oke, ketiga. luar biasa sekali. Mungkin teman-teman mungkin pasti teman-teman ada yang bertanya, terutama para maba-maba ini angkatan 2021. Apa sih itu PAI Fair gitu loh, Mas? Coba bisa diberikan gambaran, Mas, supaya kita nggak begitu abstrak gitu menerimanya. Gini ya, Mas ya. PAI Fair itu sendiri adalah program kerja ataupun kegiatan yang kita laksanakan. Nah, di situ kita bertujuan untuk menggali potensi dari mahasiswa PAI sendiri. Kan itu mahasiswa punya, setiap orang itu punya bakat tersendiri ya, Mas ya. Betul. Jadi ya kita sebisa mungkin membuat kegiatan yang di situ bakat dari teman-teman itu bisa disalurkan. Akan tetapi di sini kita hanya fokus di akademis. Oke. Ya. Fokus di akademis. Berarti yang relevan dengan pendidikan. Relevan, PAI Mas. kita. Oke. Iya, benar. Jadi itu program kerja, salah satu program kerja HMPS PAI nih, Mas. Iya. Yang mungkin yang terbesar atau gimana itu? Kalau ini bukan yang terbesar. Tapi? Cuma ini kan adalah program kerja yang kita laksanakan itu sebagai closing ceremony. Closing ceremony? Iya, jadi ini program kerja terakhir. Oke. Puncake gitu puncak. ya. Nah, Oke, bener oke. sekali, puncak. Betul. Oh iya. Iki ibaratnya gonge PAI gitu, gonge HMPS PAI gitu ya. Ya, kalau dipukul dong. Terus apa, Mas? Komponen yang ada di dalamnya itu apa aja? Ini kan mau coba mungkin bisa dijelaskan mungkin, Mas, pelaksanaannya kapan, kemudian ngapain aja gitu mungkin, Mas. Kalau pelaksanaan itu ya, Mas ya, nanti kita akan melaksanakan PAI Fair ini secara offline. Oke, offline. Nah, tapi juga ada lomba yang online. Nah, kita kalaupun offline itu nanti dilaksanakan tanggal 4. Terus yang online itu bukan pelaksanaan tapi pengumpulan. Oke. Nah, pengumpulannya itu tanggal 5 sampai 6. Terus nanti di acara terakhir yaitu ada sarasehan buat mahasiswa baru ataupun dan juga nanti ada pengumuman mengenai lomba siapa yang pemenangnya gitu. Wah, keren. Ini asik banget berarti. Berarti ini kolaboratif. Ada yang offline, ada yang online.
terus nanti ada sarasian juga. Iya, benar. Berarti di serangkaian PAI Fair itu ada puncaknya juga, yaitu sarasian. Itu kalau boleh tahu sarasian tentang apa, Mas? Nanti sarasian itu mengenai ke-PAI-an. Wah, maksudnya pendidikan sekali. agama Islam itu nanti sebagai mahasiswa itu mau ngapain aja, kurikulumnya seperti apa, terus strata yang kita tempuh itu harus melalui tahap mana dulu, ataupun ya nanti kan ada juga makul-makul umum, terus nanti ke khusus juga, ke makul penjurusan ataupun apa ya bisa dibilang khusus itulah. Oke, berarti ini sangat bermanfaat sekali bagi terutama para mahasiswa angkatan 2021 ya Mas ya? Benar. Ya mungkin masih agak bingung bertanya-tanya tentang aku kok sok bakale kepiye to sistemnya lah seperti itu. Iya benar. Ya? Tapi perlu dicatat Mas. Gimana? Sebenarnya kemarin itu akan di tahap PPAK. Di pas pelaksanaan PPAK itu ya. Itu sebenarnya sudah ada untuk sosialisasi mengenai program studi itu seperti apa. Oke. Itu sudah ada. Cuma di sini kita mau apa ya? Lebih mengulas lagi. Biar teman-teman PAI itu enggak kelupaan tentang nanti gimana prosesnya menjadi mahasiswa dan nantinya sarjana. Berarti nanti amin. Berarti nanti ada lomba-lomba, ada sarasian. Ini kompleks sekali ya Mas ya. Iya, Mas. Keren sekali, komprehensif banget. Kalau boleh tahu lomba-lombanya apa aja ini Mas? Nah, kalau lombanya itu Mas, yang satu ataupun yang pertama itu ada esai. Terus yang kedua ada lomba TikTok. Yang ketiga ada lomba cipta baca puisi. Yang keempat itu ada lomba dai. Terus yang kelima yaitu ada lomba poster. Oke. Ada 5 lomba berarti. Ya, 5 lomba. Itu dengan pelaksanaan dan teknisnya masing-masing ya Mas? Ya benar. Itu temanya apa Mas secara keseluruhan? Temanya kita ambilnya itu menggali potensi, meraih prestasi. Tentang pendidikan? Tentang pendidikan. Oke. Wah keren sekali ini ya Mas ya? Berarti ada 5 lomba. Terus kalau itu menarik sekali ada lomba TikTok barang ini kan berarti sangat relevan dengan anak muda zaman sekarang gitu loh. Iya benar banget Mas. Karena saya pun juga merasa seperti itu. TikTok itu nggak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Ya itu cuma hiburan, tapi itu ya butuh lah seorang mahasiswa itu. Soalnya kan kita mikir. Ada nilai edukatif ya. Ternyata TikTok itu bukan hanya sekedar joget-joget gitu ya, bukan hanya sekedar senang-senang, tapi juga merupakan platform yang bisa mendidik kita, yang bisa mencerdaskan kita. Makanya HMPS menggunakan platform ini untuk lomba dalam rangka mengedukasi teman-teman untuk menambah wawasan dan ilmu. Iya benar. Luar biasa sekali. Kalau lomba esainya Mas? Kalau lomba esai nanti dilaksanakan tanggal 4 itu offline. Nanti kita pakai aula PPG. Itu temanya apa Mas kalau nggak salah? Kalau boleh tahu. Kalau tema itu kita mengingat tahun Omnibus Law. Bagi mengkritisi berarti. Iya, berarti di sini menuntut mahasiswa untuk kritis dan peka terhadap keadaan. Ya benar banget Mas. Oke, berarti ngevaluasi berarti ceritanya. Setahun Omnibus Law ini seperti apa jalannya, kendalanya seperti apa. Benar sekali. Terus mungkin nanti di situ teman-teman bisa memberikan solusi yang terbaik di tulisan esai itu ya Mas ya. Iya. Wah keren sekali. Berarti ini berkembang sekali ya ini berarti ya. Terus lomba poster. Kalau poster itu kita temanya bebas, tapi itu mengandung motivasi. Jadi ya walaupun itu hanya di media, setidaknya kita bisa memotivasi orang lain. Kalaupun nanti lihat poster seperti itu, nanti tergugah semangatnya lagi, Mas. Keren sekali. Harapannya seperti itu sih, Mas. Dan saya kira poster ini pun itu nanti bentuknya softfile ya, Mas ya? Ya, softfile. Itu pun juga sangat dekat dengan kita semuanya. Karena sekarang itu loh Mas, membuat pamflet untuk acara-acara itu menjadi teman dekat bagi teman-teman mahasiswa gitu. Iya, benar. Berarti ini kesempatan teman-teman untuk bisa menorehkan kreativitasnya. Luar biasa sekali. Terus apalagi tadi Mas? Lomba dai. Wah, ini keren banget ini. Yeah. Diajari cara berdakwah. Wah, keren banget. Apa itu Mas? Temanya walaupun apa? Kita Fakultas Ilmu Tarbiyah, kita harus punya
cara atau metodologi dalam kita dakwah. Oke. Ya selain kita bertukar informasi mengenai kependidikan, kita juga bertukar informasi mengenai keagamaan juga kan di situ. Oke. Nah, kalaupun temanya itu kita pakai temanya itu moderasi beragama. Oh, ini penting sekali ya. Bener banget Mas, betul. penting. Pemahaman ini sangat penting bagi negara kita, bagi bangsa kita, bagi generasi kita, bahwa yang paling tepat itu adalah menerapkan agama secara moderat gitu ya. Benar. Moderasi beragama itu sangat penting, dan ini teman-teman harus menguasai dan harus menyampaikan ini di dalam ranah dai tersebut. Wah, keren sekali. Terus tadi apa lagi Mas? Yang terakhir, TikTok, poster, dai, lomba cipta puisi. wah ini juga keren sekali. Iya. Lomba cipta baca puisi. Oke. Itu apa itu temanya? Kalau temanya itu bebas, yang penting tidak mengandung sara ataupun pornografi lah. Maksudnya ya kita bebaskan aja kan, ya kita itu punya biar punya kebebasan dalam menggali potensi dan meraih prestasi itu ya Mas. Oke. Berarti ini sangat berguna bagi teman-teman nanti ketika mengajar. Itu kalau mempunyai jiwa puitik itu pasti peserta didik akan tertarik Mas. Betul sekali ya. Terus sampai sekarang gimana Mas perkembangannya? Apakah teman-teman sudah daftar semuanya ini? Kalau yang saya tahu ya Mas ya, teman-teman itu pendaftarannya baru 70% dari seluruh perwakilan delegasi yang kita inginkan. Oke. Dari tiap kelas itu. Itu emang tiap kelas diberikan jatah berapa tuh Mas perwakilannya? Kalau kita jatahnya itu maksimal 2 orang. Wah, ini sebetulnya sangat Sedikit. Maksudnya gini, itu HMPS memberikan ruang bagi teman-teman untuk berkarya gitu loh. Semakin banyak gitu loh kuotanya gitu loh, Mas. Oke. Padahal ini Hamin berapa ini Mas? Hamin 5 ya, dari Hamin 5 ya. Oke. Oke, mari teman-teman silahkan yang belum mendaftarkan diri, silahkan untuk segera mendaftarkan diri, mengikuti lomba, berpartisipasi, karena pasti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Betul nggak Mas? Ya benar. Ini lomba bukan cuma bermanfaat bagi panitia, tapi juga bermanfaat bagi seluruh mahasiswa PAI yang ada di UIN Raden Mas Said. Terutama mahasiswa PAI. Terutama gitu. Justru malah manfaatnya lebih besar ke teman-teman mahasiswa. Iya benar. Gitu ya. Kita panitia cuma apalah menyelenggarakan fasilitas betul. Kita berikan. Oke, betul. Yang melaksanakan ya teman-teman PAI juga kan. Tapi gini Mas, saya kok jadi penasaran ya. Bisa diceritakan mungkin ada teman-teman kenapa kok pendaftarannya sampai saat ini H-5 kok belum penuh gitu Mas? Ya mungkin Mas. Begini, setiap orang itu kan pemikirannya berbeda-beda. Oke. Ya mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka ataupun tidak sesuai dengan bakat mereka, kita pun juga nggak tahu. Cuma ada beberapa kritik dan saran. Oh, ada kritik? Iya, ada. Oh, ini perlu disampaikan kalau ini. Mumpung kita ada platform ini. Ini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa dong, gitu loh kan. Justru ini kan transparansi gitu loh. Ada kritik seperti apa Mas bagi HMPS ini? Yang pertama itu masalah pembayaran HTM lah. Oke. Nah, dari teman-teman itu ada yang mengeluhkan, kenapa kok kita harus bayar HTM sedangkan HMPS PAI pun menjadi wadah atau fasilitas bagi mahasiswa PAI. Oh, ada yang bilang gitu? Ya, ada. Oke. Nah, sebenarnya HTM sendiri itu bukan untuk kita, keperluan panitia, tapi ataupun keperluan dalam menyelenggarakan. Cuma itu ya nantinya kembali kepada seluruh peserta. Dan di situ kan nanti pengadaan offline itu ada yang namanya sertifikat, terus ada snack, stiker, dan bahkan ya kalau piala itu nanti dari uang kita sendiri. Oke. Jadi gini teman-teman, saya bisa menangkapnya dari Mas Dwiki bahwa
HTM yang teman-teman keluarkan untuk mengeluarkan lomba itu nanti outputnya kembali ke teman-teman sendiri gitu ya Mas ya? Iya benar banget. Jadi kita HMPS itu cuman gitu. Ibaratnya sing mengelola HTM itu untuk teman-teman lagi, bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk benefit bagi internal HMPS, tapi itu kembali ke teman-teman sekalian gitu loh. Teman-teman dapat sertifikat, dapat snack, dapat stiker, dapat jodoh. Enggak, Ding. Dapat pengalaman yang pasti. Jodoh kan bisa juga. Pas bisa. Lomba ketemu, tatap-tatapan, wah kok ada rasa. Wah, pandangan pertama. Nah, itu. Jadi gitu teman-teman, mari kita merubah mindset, betul nggak Mas? Iya benar. Bahwa sekali lagi ya nggak apa-apa, kita menerima kritik, tapi dalam hal ini perlu disosialisasikan bahwa HTM yang teman-teman bayarkan itu kembali ke teman-teman sendiri, benefitnya kembali ke kalian sendiri, bukan untuk keuntungan ataupun membantu dari HMPS gitu loh. Karena acara ini itu sudah ada anggaran tersendiri ya Mas ya dari HMPS. Sudah ada. Hanya saja untuk masalah fasilitas yang teman-teman terima itu dari HTM teman-teman sekalian itu sendiri. Makanya kita menggunakan HTM tersebut. Jadi mari sekali lagi mendaftarkan diri. Terus ada lagi mungkin Mas? Ada lagi Mas, satu. Oke. Nah, itu mengenai denda yang kita berikan. Ketika denda apa ini Mas? Ini kan kita pakai surat dan di situ ada keterangan kalaupun dari setiap kelas yang tidak mendelegasikan anggotanya untuk mengikuti lomba, kita kenakan denda 100.000. Nah, di sini muncul kritikan dari mahasiswa yang ya wajar lah, mahasiswa itu kritis. Betul. Kembali lagi, kritikannya gini. Kita disuruh mengikuti lomba, kita bayar, terus nanti ada lomba 1 atau 2 lomba itu nggak mendelegasikan, kita bayar atau bayar denda, otomatis kan double Mas. Dan bahkan ada itu orang ya ketua kelas, salah satu ketua kelas, itu yang nggak ingin mendelegasikan satupun anak untuk mengikuti lomba kita. Jadi ya sekalian wae lah untuk denda 100.000. Kan daripada double. Nah, itu dendanya per lomba atau dendanya keseluruhan. Tapi dengan catatan semua lomba itu harus terpenuhi. Kalaupun nggak ada yang 1 atau 2 nggak terpenuhi, itu akan kenakan denda. Oke. Tapi sebenarnya gini, denda yang kita berikan itu bukan bermaksud untuk menekan ya. Iya, bukan untuk menekan ataupun nanti dendanya itu kita dari buat kas HMPS, itu enggak. Nah, denda ini diberikan untuk mahasiswa PAI itu mengikutinya. Jadi ini ada unsur paksaan di mana itu harus mengikuti. Kan betul. Itu Mas. Sebenarnya ada juga salah ya maba-maba ya. Sharing ke saya. Loh, Mas lah wong enggak punya bakat, masuk melu lomba. Oke. Nah, sebenarnya gini, setiap orang itu punya bakat masing-masing. Betul. Akan tetapi orang itu takut untuk mencoba. Nah, masalahnya itu, Mas. Kenapa kalaupun kok bisa ngomongkan saya itu tidak punya bakat, padahal belum mencoba dianya. Iya. Akhirnya kita pakai paksaan denda tersebut. Dimulai dari paksaan dan nanti ya semoga saja dari mahasiswa PA itu bisa memunculkan bakatnya sendiri. Baik itu di bidangnya di bidang literatur ataupun di bidang yang lainnya. Public speaking tadi ya. Public speaking juga. Itu pasti punya bakat. Iya, pasti. Dan denda tersebut itu bukan nantinya kita haruskan. Tapi ya ini hanya cuma menarik ataupun
memaksakan mahasiswa PAI itu mengikuti lomba kita ya. Ya harapan kita itu memberikan fasilitas ini biar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mahasiswa PAI. Oke. Nah, ya. Saya menangkapnya gini berarti. Berarti poin pengadaan denda itu bukan berarti ayo ben bayar denda, bukan gitu ya Mas ya. Bukan. Tapi justru jangan sampai ada yang bayar denda. Ya, gitu. Bener. Malah poinnya ke situ. Ya. Bahwa dengan adanya denda tersebut itu menjadi semacam stimulus, paksaan yang baik atau deformasi lah bahasanya. Dengan adanya itu kriteria itu, dengan adanya standarisasi itu, denda itu, kita akan bersemangat mengikutinya. Karena kadangkala kita kalau nggak dipaksa itu nggak akan gerak juga gitu Mas. Menurut saya seperti itu gitu loh. Kadang juga gitu Mas. Oke, lah ini teman-teman, ini sangat menarik sekali, sangat penting sekali untuk kita dengarkan ya ini ya. Bahwa klarifikasi dari Ketua Umum sendiri Mas Dwiki itu mengatakan bahwa kalau bisa teman-teman nggak usah bayar denda gitu loh. HMPS udah butuh duit berarti kan gitu ya Mas ya. Tapi yang HMPS butuhkan adalah partisipasi teman-teman. Ya, betul kan Mas ya? Nah, partisipasi itu penting. Soalnya kan feedbacknya itu nanti kembali kepada diri kita sendiri mahasiswa PAI. Betul sekali. Oke, maka mari teman-teman silahkan kalau bisa jangan sampai membayar denda lah, kita daftarkan diri aja. Dan tadi ada salah satu kata yang menarik dari Mas Dwiki bahwa sebetulnya ini bukan soal bakat atau tidak bakat, tapi siapa yang mau mencobanya, seperti itu ya Mas ya. Ini keren sekali Mas kalimatnya. Aku ora iso puisi ya, aku ora tahu puisi, tapi coba kowe nyoba sik. Betul gak Mas ya? Iya benar banget. Aku belum pernah dai yo, aku belum pernah pidato. Coba nensik. Nah kan seperti itu Mas ya. Asalkan siapa yang berani mencoba, disitulah dia akan punya pengalaman, derajatnya akan naik, derajat dalam keilmuannya akan naik, wawasannya akan lebih bertambah luas dan lain sebagainya. Oke, teman-teman ini sangat menarik sekali. Podcast perdana kita ini langsung memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Aku juga tercerahkan nih lama-lama ini. Teman-teman semuanya, bukan berarti kita itu anti kritik ya Mas ya. Ya, bukan kalau berarti mau kita memberikan kritik, kalau mau memberikan masukan, silahkan bisa lewat platform serat cinta PAI. Itu PAI. Ada di bio akun Instagram kita HMPS PAI UIN Raden Mas Said. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mencurahkan masukannya, mungkin juga saran-sarannya untuk perkembangan HMPS PAI. Dan insya Allah nanti akan kita respon dengan baik. Betul Mas Dwiki? Ya benar. Oke. Terlebih juga itu platform tersebut bukan hanya untuk HMPS PAI, melainkan untuk prodi kita sendiri, program studi. Nah, di situ boleh mengutarakan kritik saran untuk prodi biar nanti apa keinginan mahasiswa PAI itu bisa terwujudkan di situ. Oke. Jadi kalaupun ada kritik saran ada di situ semuanya. Oke. Saya kira ini sangat menarik sekali Mas Dwiki. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan atas podcast kita yang perdana ini. Mudah-mudahan ini akan seterusnya akan terus ada ya ini episode-episodenya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi Mas saya minta closing statement memberikan motivasi bagi teman-teman PAI agar bisa berpartisipasi dalam acara PAI Fair ini. Silakan Mas Dwiki. Closing statementnya Mas ya. Oke. Jadi gini. Jadi gini, mati sebelum menarik pedang dalam peperangan itu adalah pengecut. Nah, intinya apa? Kita harus berani mencoba, berani melakukan. Ya, nanti hasilnya apapun itu, ataukah gagal ataupun meraih menjadi pemenang, itu ya kita sudah berusaha. Jangan anggap kegagalan itu adalah sebuah akhir dari perjuangan, gitu. Oke, statement yang luar biasa sekali dari Mas Dwiki. Mungkin kita tutup dengan ini Mas, jargon Mas. Oh jargon PAI ya. Jargon PAI yo. Oke. Teman-teman, jodohnya sih ngerti ki jargon PAI apa ki. Lah, oke. Kita tutup Mas. Ayo. Semangat. Jargonnya PAI ya. Ketika saya bilang salam PAI, jawabnya terdidik untuk mendidik. Oke, siap. Sampean yang memekik, saya yang menjawab. Oke. Salam PAI. Terdidik untuk mendidik. Oke. Keren sekali. Oke, terima kasih Mas Dwiki atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di PAI Menyapa episode berikutnya. Silakan tunggu dan stay tune di YouTube HMPS PAI UIN Raden Mas Said Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.